Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Fauji dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana sih cara menghitung arah kiblat menggunakan eh, titik koordinat yang kita dapatkan dari Google Maps atau Google Earth dengan menghitungnya menggunakan alat bantu yaitu berupa kalkulator saintifik yang ada di kanan ini. Oke, di sini saya mengambil titik koordinat yaitu Kota Medan ya dengan titik koordinat 3 derajat 35 menit 42,72 detik lintang utara. Kemudian 98 derajat 40 menit 19,92 detik bujur timur. Nah, karena rumus arah kiblat yaitu kotan Ki disama dengan tan B kali cos A, kemudian bagi sin C dikurangi sin A dikali kotan C, maka ada variabel A, B, dan C. Nah, kita masukkan A-nya itu dari lintang tempat, kemudian B-nya itu lintang Ka'bah, yaitu lintang Ka'bahnya yaitu 21 derajat 25 menit 20,95 detik lintang utara. Nih, kita jadikan B. Nah, untuk C-nya yaitu nantinya bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Oke, langkah yang pertama kita lakukan yaitu dengan menyimpan eh, data A dulu atau variabel A-nya dulu. Nah, kita masukkan lintang tempatnya. Ya, ini di sini saya contohkan yaitu Kota Medan. 3 derajat, klik 3, kemudian klik derajat. Derajat itu yang mana? Yang ini nih, yang ini. Nah, kemudian 3 derajat 35 menit, klik lagi yang tadi derajat tuh, sama aja. Terus 42,72 detik. Nah, gimana cara menyimpannya? Yaitu dengan cara menggunakan klik shift, kemudian klik RCL. Nih, RCL yang ini ya. Kemudian klik A untuk menyimpan sebagai data A. Nah, klik sama dengan terus derajat. Nah, maka ini sama dengan lintang tempat ya. 3 derajat 35 menit 42,72 detik. Nah, untuk membuktikannya bagaimana bahwa ini tuh sudah tersimpan atau tidak, kita klik AC, kemudian kita klik alpha, kemudian klik yang A. Nih, ini A ya. Nah, kita klik sama dengan, kemudian klik derajat. Nah, maka data A ini sudah sama dengan lintang tempat. Nah, begitupun dengan data B kita lakukan hal yang sama, yaitu B itu yaitu lintang Ka'bah. Lintang Ka'bah sebesar 21 derajat, 25 menit, 20,95 detik. Klik shift, kemudian RCL, kemudian B. Nah, maka klik derajat, maka sama dengan derajat, maka database sudah kita simpan. Kemudian untuk mencari C, kita di sini kan ada C itu bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah. Nah, bujur tempatnya yaitu sebesar, kita hitung nih di kalkulator, 98 derajat, 40 menit, 40 menit, 19,92 detik, 19,92 detik dikurangi bujur Ka'bah yaitu 39 derajat, 49 menit, 34,19 detik. Klik sama dengan kemudian klik derajat. Nah, maka hasil C-nya yaitu 58 derajat 50 menit 45,73 detik. Nah, kita simpan di sini. Nah, 58 derajat 50 menit 45,73 detik. Nah, untuk menyimpannya lakukan hal yang sama yaitu kayak tadi sama dengan klik shift RCL C. Nah,
maka si C ini sudah tersimpan. Klik sama dengan klik derajat. Nah, C ini sudah tersimpan sebagai data lintang bujur Ka'bah dikurangi lintang bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah, itu sebagai C. Nah, kita masuk ke rumus. Karena rumus arah kiblat yaitu kotan Q sama dengan tan B dikali cos A dibagi sin C dikurangi sin A dikali kotan C. Nah, cara memincet ke kalkulatornya seperti apa sih, Kak? Gitu kan. Nah, ini tuh kita di sini ada ikuti cara menggunakan kalkulator, yaitu klik shift tan. Shift tan. Nah, kenapa ada shiftan, kemudian dalam kurung tan. Nah, kenapa kok di sini kotan Q sama dengan tan B ketika dimasukkan ke kalkulator itu ada tan min satunya, karena atau shiftan, karena kotan sama dengan kotan kotan sama dengan 1/tan atau sama dengan tan pangkat min 1. Nah, makanya ada shiftan atau tan min 1 di depan. Baru masukin rumusnya, yaitu tan B, kita panggil data B-nya dengan cara klik tan, kemudian alfa B, dikali cos A, cos alfa A, dibagi sin C, sin alfa C, dikurangi sin A, sin alfa A, dikali. Nah, di sini kan ada kotan C ya. Kotan C itu karena di kalkulator tidak ada, maka kita menggunakan rumus yang tadi, tan min 1. Nah, berarti dikali, kan kotan itu sama dengan tan min 1, tan pangkat min 1. Berarti dalam kurung tan alfa C tutup kurung min 1 nih. Ada X min 1 di sini. X min 1. Tutup kurung X min 1 lagi. X min 1. Maka sama dengan 67,23 sekian. Nah, kita klik derajat untuk menentukan derajatnya. Klik derajat. Nah, maka ini hasilnya 67 derajat 14 menit 3,19 detik. Itu di mana? Yaitu arah kiblat dari utara ke barat. Nah, di sini UB. Kita simpan, yaitu sebesar 67 derajat 14 menit 3,19 detik. Nah, untuk mencari dari barat ke utara atau BU itu seperti apa sih? Nah, dari barat ke utara itu sebenarnya rumusnya itu 90 derajat dikurangi utara ke barat. Karena seperti ini. Nah, ini kan utara, ini selatan, utara benar. Ini selatan, ini timur, ini barat. Nah, dari tadi yang 67 derajat itu yang dari utara ke barat, segini nih, ke sini. Nah, maka ininya arah kibatnya kira-kira segini misalkan. Nah, dari utara ke barat yaitu 67 derajat. Nah, adapun dari barat ke utara itu seberapa? Nah, ini kan 90 derajat dikurang. Ini kan dari utara ke barat ini 90 derajat kan karena segitiga siku-siku, maka
90 derajat dikurangi 67 derajat. Itu baru hasilnya barat ke utara. Tapi cara lebih simpelnya kita bisa menggunakan hapus saja -1 yang di sini, -1 yang di belakang. Maka kita bisa hapus yaitu seperti ini. Maka klik sama dengan, nah, yaitu sebesar 22 derajat 45 menit 56,81 detik. Nah, coba kita di sini save dulu ya. Save di sini berapa tadi? 22 derajat, 22 derajat 45 menit 56,81 detik. Nah, cara membuktikan bahwa yang cara simpelnya itu benar, maka kita buktikan nih. 90 derajat dikurangi yang tadi UB. Dari sini kan 90 derajat dikurangi 67 derajat nih. 67 derajat 14 menit 3,19 detik. Sama dengan tuh. Kan hasilnya sama dengan yang dikurangi X-1-nya yang di belakang. Nah, maka bisa lebih simpelnya menggunakan cara tersebut. Oke, kemudian untuk mencari UTSB, UTSB itu seperti apa? UTSB itu yaitu dengan dari utara, selatan, utara, timur, selatan, dan barat. Maka disingkatlah UTSB. Oke, nah kan dari utara ke timur itu 90 derajat. Dari timur ke selatan 90 derajat juga. Dari selatan ke barat yaitu 90 derajat. Maka 90 tambah 90 tambah 90 yaitu 270 derajat. Nah, 270 derajat ini ditambah dengan dari barat ke utara tadi nih, dari ke sini. Dari barat ke utara, dari BU. Nah, maka rumusnya yaitu UTSB yaitu 270 derajat plus BU. Nah, maka kita klik di sini. Plus BU berarti kan berapa tadi? 22 derajat. Kita salin aja. 20 derajat 45 menit 56,81 detik. Nah, kita masukkan kalkulator yaitu dengan cara AC kemudian 270 derajat ditambah berapa tadi 22 menit 45 detik 22 derajat 45 menit 56,81 detik. Nah, kita klik sama dengan klik derajat. Nah, maka hasilnya yaitu sebesar di sini 292 derajat 45 menit 56,81 detik. Nah, maka kita klik 292 derajat 45 menit 56,81 detik. Nah, maka arah kiblat dari UTSB yaitu sebesar 292 derajat 45 menit 56,81 detik. Ini fungsinya seperti apa? Nah, dari UB ini untuk kita ketika ngitung kiblat menggunakan busur dari utara ke barat sebesar 67 derajat 14 menit 3,19 detik. Dari barat ke utara yaitu 22 derajat 45 menit 56,81 detik. Sedangkan untuk UTSB ini biasanya menggunakan kompas yaitu sebesar 292 derajat 45 menit 56,81 detik. Nah, adapun cara bagaimana menghadapkan kiblat, nah berikutnya saya akan mempraktekkan dengan menggunakan kompas, yaitu menggunakan karena ada kompas HP maka saya akan menggunakan kompas HP. Nah, bagaimana caranya bisa disimak di selanjutnya ya. Mungkin untuk penghitungannya sekian, nanti dilanjutkan prakteknya mengarahkan kiblat
menggunakan kompas HP. Oke. Setelah kita tadi tahu cara menghitung arah kiblat itu seperti apa, maka di sini saya akan mempraktekkan bagaimana sih cara pengaplikasiannya. Contoh kecilnya kalau kita misalkan di rumah atau di kamar mencari arah kiblat kamar ya, menggunakan tempat sholat kita berupa sajadah. Di sini saya menggunakan kompas ya yang ditaruh, itu kompasnya kompas HP, baik kompas manual maupun kompas HP sebenarnya bisa saja digunakan, ditaruh di atas sejadah dengan posisi seperti ini ya, sejajar dengan sejadah, lurus dan tidak miring ya. Nah, kita cari hasil dari penghitungan kita kan tadi 292. Maka kita cari dengan cara mengarahkan kompas beserta sejadahnya ya, jangan kompasnya saja, ke arah yang telah kita hitung. Seperti ini. Nah, kita putarkan saja sampai akhirnya menemukan derajat yang kita inginkan atau yang telah kita hitung tadi. Nah, seperti ini ya, kita bisa putarkan arahnya seperti ini sampai akhirnya mencapai 292. Nah, udah mulai mendekati. Sudah mulai mendekati 292. Kita putar terus. Nah, kita sudah dapat di angka 292 ya di sini. Nah, maka kurang lebih seperti inilah tampilannya ketika kita ditaruh di posisi kamar sejadah kita, maka sudah menghadap ke arah kiblat yang telah kita hitung. Nah, mungkin cukup sekian ya prakteknya, yang tadi praktek cara menghitungnya, kemudian yang ini pengaplikasiannya bagaimana di tempat yang contoh sederhananya yaitu di kamar pribadi. Mungkin sekian praktek kali ini ya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya, entah itu di mata kuliah Falak ataupun mata kuliah yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.